Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, diberi kekuatan. Puasanya dikuatkan sampai maghrib. Soalnya dia nasihatin, katanya kalau pengen kuat puasanya jangan lupa makan siang supaya kuat sampai maghrib. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang yang sangat dicintai oleh setan. Dua orang ini ahabbun nas indas syaitan. Dua orang yang sangat dicintai setan. Cinta banget setan sama dua orang ini. Siapa dua orang favoritnya setan ini? Yang pertama Al-Akul, yang kedua An-Nawam. Al-Akul itu siapa? Al-Akul itu orang yang banyak makan. Jadi dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Hobinya makan, jalan-jalan sedikit makan. Kemana-mana yang dicari tempat makan. Enggak lapar ditawari makan juga makan. Padahal seorang ulama besar namanya Syekh Hasan Al-Qazzaz itu mengatakan pondasi Islam itu didasari dengan tiga hal. Tidak makan kecuali betul-betul lapar, tidak tidur kecuali betul-betul ngantuk, dan tidak berbicara kecuali betul-betul penting. Itu tiga landasan pokok Islam. Jadi yang pertama, orang yang paling dicintai setan itu orang yang suka makan, banyak makan. Mulutnya itu kalau nggak ngunyah itu ketoy asem gitu. Pengennya ngunyah terus kayak marmut nih loh, hobi nih ngunyah terus. Ngunyah makan. Padahal orang banyak makan tuh mesti banyak minum. Dan orang yang banyak minum itu nanti gampang ngantuan. Orang yang banyak minum tuh mesti ngantuan. Dan orang yang dicintai setan itu banyak makan. Makan tuh bikin badan berat, buat ibadah berat. Kami itu punya guru Pak di Solo itu. Beliau itu kalau makan sedikit, dan itu pun tidak makan nasi beliau, lebih banyak makan sayur-sayuran gitu. Tapi beliau menghindari nasi. Kenapa? Kata beliau, nek kita nih sebagian zaman sekarang orang nggak makan nasi itu karena diet. Nek beliau enggak. Tak tawari nasian nggak mau beliau, tak tawari ini nggak mau. Kata beliau begini, bilang saya itu kalau makan nasi itu malam tuh suka susah bangun tahajud. Lebih baik saya nggak makan nasi daripada nggak makan nasi terus saya nggak tahajud. Jadi nek beliau itu bercerai dengan dunia itu karena nggak kepengen kehilangan akhirat. Kalau kita sudah siang nggak makan nasi, malamnya juga nggak tahajud, wah lebih parah ini. Siangnya makan nasi, apalagi malamnya nggak tahajud, itu begitu. Jadi banyak makan itu menjadi sebab orang itu juga keras hatinya, Bapak sekalian. Kenyang itu bikin keras hati. Makanya para ulama itu mengatakan begini, orang itu kalau banyak makan terus kenyang, hatinya itu lama-lama keras. Maka untuk supaya hati nggak keras itu solusinya, kata para ulama ini ngasih solusi, yaitu kalau sampai kekenyangan sebaiknya dia baca Al-Quran 1 juz. Jadi kalau makan sampai kenyang itu baca Quran 1 juz supaya hatinya nggak keras. Ya berat tau Ustadz, maksud habis makan kok kenyang baca 1 juz. Sehari makan 3 kali, sehari 3 kali kenyang berarti 3 juz. Wah hebat ya Ustadz, itu nggak mampu Ustadz. Kata para ulama kalau nggak mampu ya gantinya setiap kekenyangan sholat sunnah 4 rakaat. Mikir lagi, masa habis kenyang langsung sholat 4 rakaat, mana kuat Ustaz. Kata para ulama kalau tidak kuat lakukanlah yang ketiga. Ketika 1 juz nggak mampu, sholat 4 rakaat tidak mampu, ketika kekenyangan maka bacalah tasbih 100 kali.
baca apa Pak? Tasbih 100 kali, subhanallah ping 100. Lah ini katanya cocok tak ini, gampang ini. Jadi itu yang pertama Pak, orang yang paling dicintai setan yaitu orang yang banyak makan. Yang kedua an-nawam, orang yang banyak tidur, kan sepaket ini, banyak makan terus banyak tidur. Hobinya tidur, ngantuan, pengajian ngantuk, sholat Jumat ngantuk, nanti kultum subuh ngantuk, zikir baru dapat berapa hitungan sudah ngantukan, di kantor kerja sambil ngetik kepalanya ngantuk. Orang kalau sudah ngantukan ini udah itu disukai banget sama setan itu. Teman dicintai setan itu. Banyak makan, banyak tidur. Orang kalau sudah banyak tidur itu udah nggak produktif ya. Dia tidak produktif dan itu yang disukai setan, tidak produktif ketika saudara sudah tidak produktif. Nah, itu dua orang yang paling dicintai setan. Sekarang dua orang yang paling dibenci sama setan. Siapa dua orang yang paling dibenci setan? Pertama, tolabul ilm, yaitu orang yang senang belajar, menuntut ilmu agama. Sering datang ke majelis gini Pak. Setan tuh benci loh, orang yang suka duduk di majelis ini benci. Ini setan bingung toh. Ini saya sebetulnya benci sama jamaah ini, suka ngaji, tapi kok ngantuan lah, saya senang sama orang yang suka ngantuan. Setan ini budrek gitu. Bingung setannya. Setan di sisi lain pengen benci tapi dia suka juga. Tapi nggak apa-apa Pak. Orang ngantuk tidur di majelis itu barokah. Gitu. Tidur di majelis itu barokah karena bagaimanapun tidurnya itu menggugurkan dosa di majelis. Ya wis lah tak tidur aja lah. Ya monggo silakan tidur. Saya lebih menghargai orang yang tidur di majelis daripada yang ngobrol. Ini ngobrol itu sudah tidak punya adab. Tapi nek tidur itu ya mungkin ya namanya tidur ngantuk itu wajar. Tapi nek ngobrol itu kan nggak wajar. Di majelis kok ngobrol itu nggak wajar. Jadi tolabul ilm, orang yang senang belajar datang ke majelis. Setan benci kenapa? Lah ini kalau sering ngaji ini jadi pinter kan, dia jadi tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang menyesatkan, mana yang ngajak ke jalan yang lurus, jadi tahu. Makanya setan tuh paling benci sama orang yang belajar, paling benci, dimusuhi sama setan, diganggu dengan segala macam cara supaya apa? Tak pulang aja lah, tak pergilah, ustadznya tahu nih habis ini ada pengajian, langsung cepat-cepat keluar duluan sebelum ustadznya ngasih salam, ya kan? Menyelamatkan diri dulu itu. Sengaja gitu, memang begitu setan godanya supaya benci dan menghindari majelis-majelis taklim. Itu caranya setan, digoda terus supaya enggak pengajian. Setan benci sama orang yang belajar. Dan man mata fi talabul ilmi, orang yang mati ketika dia belajar menuntut ilmu, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatan wahidah. Orang yang mati ketika dia menuntut ilmu, maka jarak antara dia dengan surganya para nabi besok hanya 1 derajat. Makanya dalam satu kitab itu disebutkan dalam Fawaidul Muhtarah, ada seorang ulama yang luar biasa, tokoh besar, ulama besar, ilmunya luas, tapi masih mau duduk taklim. Ketika ada yang ngisi pengajian, beliau duduk di situ. Sehingga orang bertanya, "Ya Syekh, engkau ini seorang ulama besar kok masih suka datang ke majelis taklim?" Kata beliau, karena saya mendengar orang yang mati ketika dia senang menuntut ilmu, maka derajatnya dia dengan surganya para nabi hanya 1 derajat. Makanya luar biasa Pak. Bahkan dikatakan dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia itu dianggap berperang di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Lah kita ini nggak pernah ke Gaza, nggak pernah ke Palestina perang angkat senjata bawa pedang, nggak pernah kita. Tapi duduknya di majelis taklim ini sama dengan orang yang berperang di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali ke tempatnya. Bisa kalau jenengan sampai kembali ke kantor. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, orang yang paling dibenci, orang yang menuntut ilmu. Yang terakhir, ini nggak usah lama-lama kan karena sudah memang wote agak berat gitu. Puasa-puasa pengajian pula. Kecuali puasa-puasa depannya ada kopi, nah mungkin rada semangat ini. Nah yang kedua, siapa orang yang paling dibenci sama setan? Yaitu ad-da'i ilallah, orang yang ngajak orang di jalan Allah, para dai-dai.
bencinya sekali setan dengan berbagai macam cara untuk menggelincirkan dai ini. Caranya tuh luar biasa. Makanya dai itu harus punya wirid, Pak, punya pegangan. Kalau enggak cilaka mencit tenan. Nah, gimana, Pak? Jadi dai itu godaannya berat. Di WA sama janda, Ustaz, saya mau lu tak jadi yang kedua. Sing WA lu banyak, gek enom, janda kinyis-kinyis sugih meneh lah. Kira budrek marai kan. Itu kalau nggak kuat-kuat iman tak jebol lah jantungnya, Pak. Itu imannya hancur, kecer-kecer. Makanya Masya Allah, kadang ya jadi ustadz tuh ditawari duit, suruh ceramah, isinya mengkampanyekan orang tersebut. Dia lagi nyalek, dia lagi ikut pilgub, pilbub. Dia mikir tuh, iki aku lagi butuh ngebangun pondok. Dapat duit lumayan, bisa ngelunas, iki lemah ini lunas. Tapi sisi lain kalau saya dapat uang kok ngiklankan orang, ini urusan politik, bingung dia. Makanya jadi dai ilallah itu godaannya itu luar biasa berat. Nerima jadwal, sudah nerima jadwal, oke, kesepakatan deal, nerima jadwal. Undangan di masjid mana itu. Sisi lain dapat setelah 3-4 hari kemudian dapat undangan di Jakarta, di kantor kementerian atau di kantor istana. Ini lumayan ki amplopnya luwih gede sing iki ketimbang sing iki. Itu godaan juga. Aduh. Tapi kalau dia istiqomah pasti dia akan menerima yang pertama. Istiqomah, tidak ngambil yang kedua. Semudah-mudahnya membatalkan. Karena dia dapat tawaran yang lebih menggiurkan secara dunia. Tapi kalau orang yang ikhlas, ad-da'i ilallah yang ikhlas, enggak. Nah, disitulah maka para dai itu adalah orang-orang yang dibenci, orang yang menuntut ilmu. Jadi orang yang belajar dan mengajarkan ilmu itu orang-orang yang sangat dibenci oleh setan. Nanti kira-kira jenengan milih yang mana, Pak? Yang dicintai setan apa yang dibenci setan? Milih yang dicintai setan apa yang dibenci? Kalau ingin yang dicintai setan ya silahkan banyak makan dan tidur, itu wis jadi kawan favoritnya setan. Tapi kalau pengen jadi orang yang dibenci setan, sering-seringlah datang taklim, dapat ilmu, ngajarkan ilmu, dah itu. Jadi musuh bebuyutannya setan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Silahkan dilanjutkan tidur siangnya. Mudah-mudahan mimpi indah ketemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hitung-hitung ngiras-ngirus sambil nunggu gendang cepat maghrib. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.